Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua teman sejawat yang hadir dalam prestasi ini. Saya senang berbicara di depan Anda semua mengenai topik penting, yaitu peranan dokter dalam meningkatkan patient safety di rumah sakit. Sebelum kita mulai, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu patient safety. Patient safety adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi risiko terhadap kesalahan medis dan cedera pada pasien selama perawatan di rumah sakit. Hal ini menjadi semakin penting karena setiap tahunnya ribuan pasien di seluruh dunia mengalami cedera atau bahkan meninggal akibat kesalahan medis yang sebenarnya bisa kita cegah. Apa itu patient safety? Patient safety adalah upaya untuk mencegah kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang dapat membahayakan pasien. Hal ini meliputi segala aspek yang dari kita bisa mulai dari pengobatan, ya, dari sisi mulai menegakkan diagnosis hingga perawatan pasien sampai memulangkan pasien. Pentingnya patient safety tidak bisa diabaikan. Dengan meningkatkan keselamatan pasien, kita dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan medis yang dapat berakibat fatal. Selain itu, meningkatkan patient safety dapat juga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga di kemudian harinya rumah sakit kita menjadi salah satu pusat pelayanan yang dipilih oleh komunitas masyarakat di sekitar rumah sakit kita. Mengapa peran dokter sangat penting? Dalam konteks pelayanan kesehatan, dokter tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien. Sebagai tenaga medis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih mumpuni, dokter tentu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan tidak membahayakan pasien. Sebagai contoh, pada suatu waktu di sebuah rumah sakit, seorang pasien mendapatkan resep dari obat dokter, namun karena ada kesalahan dalam mencatat dosis obat tersebut, pasien mendapatkan dosis obat yang berlebihan dan mengalami efek samping yang serius. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran dokter dalam memastikan keselamatan pasien. Kita kemudian harus mengidentifikasi risiko dalam pelayanan kesehatan. Kita tahu dokter harus dapat mengidentifikasi risiko terhadap keselamatan pasien dengan cermat dan teliti. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data medis, ya, observasi kondisi fisik pasien, serta analisis data dari berbagai sumber. Setelah risiko teridentifikasi, dokter dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut, seperti memberikan pengobatan yang tepat, memastikan kebersihan lingkungan sekitar pasien, dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Selain itu, dokter juga dapat melakukan identifikasi risiko secara proaktif dengan menerapkan protokol keselamatan pasien yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi penting juga sejak awal rumah sakit sudah mempunyai protokol mengenai patient safety. Dokter kemudian dapat bekerja sama dengan tim medis lainnya atau dengan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit untuk memastikan bahwa protokol tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, yang berkontribusi dalam peningkatan patient safety adalah komunikasi efektif, ya. Jadi komunikasi yang efektif antara dokter, pasien, dan tim medis sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk pasien. Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, pasien akan dapat memahami kondisi mereka dan mengambil keputusan yang tepat tentang perawatan mereka. Selain itu, ketika tim medis berkomunikasi dengan baik, risiko kesalahan dapat dikurangi dan perawatan pasien dapat ditingkatkan. Namun, komunikasi yang buruk dan atau tidak efektif dapat juga menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan, dan bahkan cedera pada pasien. Oleh karena itu, dokter harus memperhatikan bahwa mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan jelaskan prosedur secara rinci dan mendengarkan kekhawatiran atau pertanyaan pasien dan keluarga mereka. Ini sangat penting peran kita sebagai dokter untuk selalu mendengarkan apa yang akan disampaikan atau yang dikeluhkan oleh pasien mengenai keluhan mereka pada saat datang ke rumah sakit. Kemudian jangan lupa kita juga harus menerapkan protokol yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, karena ini penting untuk menjaga keselamatan pasien di rumah sakit. Dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan, dokter dapat memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini akan membantu mengurangi risiko terhadap kesalahan medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk memastikan protokol itu diikuti baik oleh dokter, lalu tenaga medis lainnya, atau tenaga kesehatan di rumah sakit, atau tenaga kesehatan di rumah sakit, kita perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus
dan secara berkala. Kita juga harus memastikan bahwa semua anggota tim medis telah memahami protokol yang berlaku dan mampu mengimplementasikan protokol berlaku secara benar. Dan kita juga harus selalu melakukan evaluasi dan mampu memperbaiki dan penyesuaian jika ditemukan kelemahan dalam penerapan protokol tersebut. Kemudian jangan lupa, jika ada kejadian, kita tetap harus melakukan pelaporan insiden dalam kita melakukan pelayanan dan menegakkan diagnosis, misalnya melakukan tindakan medis. Dengan melakukan insiden dan kesalahan, kita dapat mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi dan mencegah masalah serupa di kemudian hari. Dokter juga dapat memfasilitasi pelaporan insiden dan kesalahan dengan menciptakan budaya yang mendukung pelaporan, memberikan pelatihan kepada staf medis tentang pentingnya pelaporan, dan memastikan bahwa proses pelaporan mudah diakses dan dipahami oleh semua orang. Dan yang paling penting juga, kita harus mengembangkan keterampilan. Dalam dunia medis yang sedang berkembang, dokter harus memastikan bahwa mereka terus mengembangkan keterampilan, kemudian pengetahuan mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan aman untuk pasien. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan berpartisipasi dalam pelatihan dan kursus yang relevan dengan spesialis mereka. Selain itu, dokter juga dapat membaca jurnal, artikel medis terbaru untuk tetap update dengan perkembangan terkini di bidang kesehatan. Hal ini penting karena dengan pengetahuan baru dan perubahan praktik medis dapat mempengaruhi cara dokter merawat pasien dan minimalkan risiko kesalahan. Dengan demikian, kita akan dapat menjalankan proses patient safety ini secara benar, secara tepat, secara konsisten, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu. Jangan lupa, dengan melakukan patient safety, dengan menjalankan patient safety, pasti kita akan mendapatkan dokter safety, akan meminimalkan tuntutan, akan meminimalkan kesalahan-kesalahan medis, dan tentunya untuk pasien atau keluarga yang datang ke pusat pelayanan di tempat kita berada, mereka akan senang dan mungkin tempat kita akan menjadi pilihan mereka untuk datang lagi kemudian hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman sejawat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.